Salam semangat, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Deni Ella Herawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bebelem, Kabupaten Wonogiri. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Ibu, dan sebelumnya selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, mungkin mama dan krunya dari Putri ya. Kalau ada anak dulu juga seperti itu. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi saya selaku calon guru penggerak karena saya mendapatkan tugas dari pelatihan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Bebelem sebagai tugas dari modul 1.4. Di sini nanti kita tidak ada yang saling menggurui, kita sama-sama belajar ya. Saya belajar dari jenengan, kemudian pokoknya intinya kita semua saling belajar, tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang salah dan benar. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung saja, di sini kita akan belajar mengenai budaya positif. Sebelum kita mulai, ini saya ulangi dulu. Dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kata budaya ya? Budaya itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat. Dari Putri, budaya kebiasaan, Bu Indah, sama, Pak Sekar. Budaya itu berasal dari bahasa India, budaya. Budaya yang artinya mengelola atau menggarap tanah, kemudian mengelola atau menggarap tanah, kemudian serahkan ke Indonesia menjadi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dan turun-temurun. Teman-teman semuanya, untuk masukan Putri dan Bu Indah yang sudah menyampaikan itu budaya. Sebenarnya mungkin awalnya dari mana saya juga kurang tahu, hanya yang kita sering dengar dan dari materi yang saya pelajari itu sebenarnya dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budaya positif. Kita belajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat. Kemarin pada saat kita belajar mengenai visi, saat kita berdiskusi mengenai visi, kita membahas juga mengenai kodratnya anak. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengikuti kemarin ya. Jadi sebenarnya Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan kalau anak dari lahir itu sebenarnya sudah memiliki kodratnya masing-masing, sudah memiliki karakter masing-masing.
kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik, semua memiliki karakternya masing-masing dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Jangan sampai kalau saya dulu mengakui ya, misalkan ada melakukan kesalahan, ada beberapa kesalahan, sebenarnya saya menghukumi mereka. Kemudian tetapi tidak dibukti setelah kita hukum kita ajak ngobrol lagi, jangan ulangi lagi seperti itu. Nah, pertanyaan romantik kita, saya berikan pertanyaan romantik. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru, akhirnya sampai di depan sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti yang tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu seperti sesuai dengan peraturan. Tidak bisa. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil diantarkan saja sepatunya ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian selama di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menjumpai Sabrina, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah melakukan hal yang sama seperti Pak Lukman atau mungkin berbeda dari yang Pak Lukman lakukan? Oke, berdasarkan perhitungan kita masing-masing. Jadi kalau lihat kalau sudah di JKP ya, dan Pak sempat sudah di sekolah penggerak, monggo ada yang berani menyampaikan, pasti berani. Berarti berani kita masing-masing. Kalau kita, iya Pak. Kalau filosofinya itu belajar Iwanto, artinya memang belajar itu menyenangkan, membahagiakan, ya tentu pola Pak Lukman ini kita anggap salah karena menghakimi tanpa menanyakan latar belakang. Dan solusinya juga kurang bijak karena membuat siswa mengandung beban perasaan. Posisi dari idealnya ditelusuri, kemudian penyebabnya apa, solusinya ya kira-kira tidak mungkin anak jatuh salah. Kemudian ini sekaligus membantu kalau kita bicara masalah hukum, ya, hukum itu hitam putih. Hitam putih itu tidak mengenal toleransi. Ketika memang itu sudah disosialisasikan, kemudian begitu dia melanggar, ya tentunya sudah siap dengan konsekuensi. Tapi ketika itu menjadi kembali abu-abu misalnya, tidak hitam putih,
cenderung ikut-ikutan melanggar. Nah, ini mungkin menjadi bahan perdebatan yang hangat dalam diskusi praktek baik kami. Ketika kita bicara anak yang cenderung minta diperhatikan dengan berbuat aneh-aneh sehingga membuat bapak ibu guru dan kasih orang bersisi perhatikan anak yang aneh-aneh. Ketika kita potong komas selesai, ketika semua menggunakan pola, maaf yang disampaikan Pak Ki Hajar Dewantoro dengan istilahnya restitusi, apa penyebabnya, bagaimana solusi yang kira-kira tidak membuat anak jatuh dan seterusnya. Ya monggo, ini saya justru melemparkan diskusi perdebatan yang hangat. Dua-duanya punya min dan plus. Min dan plus. Mungkin kalau saya berpendapat, bagi sekolah yang sudah punya angkatan kira-kira misalkan ya 50%-nya itu sudah baik, mungkin ini akan baik. Bagi sekolah yang seperti terlalu berat tingkat kedisiplinan hukuman itu tambah berat. Mungkin itu pendapat kami Bapak ya Pak. Terima kasih Pak Fadil. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu. Ibu sudah tersenyum, sudah suka untuk monggo. Mewakili sama aja atau pas untuk nambahin? Sudah dibaca. Kalau saya mungkin sebelum belajar materi ini deh, saya juga mungkin melakukan hal yang sama. Tetap karena ada peraturan pasti ada tindakan tegas. Seperti yang sudah Pak Mario, kalau kita berlaku lunak terhadap satu anak, nanti yang lainnya juga kita seperti memakan buah semena-mena. Mungkin kita mau begini takut salah, nanti kalau tidak tadi beban ditanya si anak, kemudian yang lain itu bagaimana? Kita lanjutkan guys, sekarang kita mulai masuk ke materi. Kita akan belajar mulai 7 pada modul 1 kita ini saya mengakui banyak sekali materi yang harus saya pelajari. Begini juga gitu ya. Terus kemudian kegiatan di sekolah, di rumah juga banyak, tetapi tetap kita harus semangat. Nanti calonnya Pak Badut dan Pak Sentat yang akan melanjutkan BRI Master Senat pokoknya. Ice breaking dulu, di sini sudah saya siapkan. Harus tetap semangat. Monggo, sudah saya coba berpasang-pasangan ya. Silakan menghadap kanan dan kiri menuju pasangan masing-masing. Nah, saya sudah sebelum malam kita sudah tertawa dulu hari ini semua kebagian ya. Kita tidak tertawa, di sini permataannya tersenyum. Jujur, saya dulu dan saya awal di sini Pak Maria yang pertama kali itu kalau kita melihat orang tersenyum itu saya masih ingat Pak Mario. Kalau kita melihat orang tersenyum itu udah senang banget, udah iya. Tetapi kalau kita melihat teman kita masuk ruangan itu pasti luar biasanya atau Mas Bodo itu ya Mas Bodo juga gitu, masuk ruangan cemburu gitu dan kita aduh ya mau kayak biasanya. Maaf ya Pak Sultan, dia bercanda. Oke, lanjut. Monggo, mari kita melihat pasangan kita masing-masing. Kalau tidak dari mata mungkin bisa seperti itu. Jadi senyumnya saja, Bu. Senyum di bibirnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih.
kita memberikan ilmu, juga memberikan tuntunan terhadap tumbuhnya anak. Kemudian anak mempunyai dua kodrat yang disebut kodrat keadaan, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru itu ibaratkan petani, ya. Jadi anak didik kita ibaratkan benih padi misalkan Pak petani menanam padi, kita kan merawat dari benihnya padi sampai besarnya padi siap dipanen. Itu kita tidak bisa meminta dia menjadi jagung, kita tidak bisa meminta dia menjadi sawi atau yang lainnya. Jadi ya namanya benihnya padi, tumbuhnya ya akan menjadi padi. Petani hanya bisa membuat lahannya itu subur agar padinya bisa tumbuh subur. Apabila jagung sama, jagung itu juga tetap dirawat bagaimana memberi makan, memberi air, memberi pupuk, itu makanannya dia jagung dan padi. Tetapi tidak bisa jagung dari padi atau padi menjadi jagung. Itu seperti kita dulu sekolah itu diberikan lahannya, bagaimana kita memberikan kelas pembelajaran yang nyaman, yang aman untuk tumbuh kembang murid. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh sudah melihat murid kita yang beraneka ragam, ada yang satu nangisan, ada yang satu mabuk, ya dulu alamnya misalkan kayak unggulan gitu ya. Dan juga ada, kemudian ada lagi yang ada pernah masuk, ada lagi yang bagaimana kita hanya bisa menuduh anak, memarahi anak, menertawakan anak, itu tidak boleh. Jadi kita berusaha membuat padi tadi tumbuh menjadi beras yang baik, yang siap tanam, yang siap dimakan. Demikian juga murid kita, karena murid kita itu asetnya keluarga, asetnya kita dan asetnya negara kita. Kemudian kita pun harus menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Maaf Pak Ki Hajar ini menyampaikan kita berhamba kepada murid. Ibaratkan kalau di agama kita kan hambanya hamba Tuhan, tapi kita tuh seolah berhamba kepada murid. Tapi maksudnya di sini berhamba itu berfokus. Fokusnya saat belajar itu, saat mengajar belajar bersama murid, kita memfokuskan pelajaran kita kepada murid. Kita tidak boleh tadi memarahi atau yang lainnya. Pokoknya kita bagaimana muridnya itu harus nyaman, bagaimana muridnya dapat belajar dengan baik, dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Kemudian tumbuhnya dimengerti, ada cinta, pikiran, ada rasa, karsa, raga, rasa, yasa, dan karya. Di dalam pembelajaran kita memberikan materi, memberikan tugas, anak bisa berpikir, bisa berkarya, mengolah apa yang ada pada dirinya, talentanya sebagai apa kita harus tahu. Kemudian semuanya Pak Haji harus produs, tidak lupa sudah berbiasa sekali untuk kita, di mana kita harus menjadi motivator anak, kita motivasi anak, kita menjadi contoh teladan anak, mengingatkan anak dan seterusnya. Kemudian asal di kondisi ini ada kontinuitas, tidak boleh lupa akan budaya saat kita memberikan pendidikan ke anak kita, pengajaran kita tidak boleh lupa akan budaya kita, budaya bahasa Indonesia. Kemudian kompetensi pendidikan harus memanusiakan manusia. Jangan sampai kita mengolok-olok mungkin atau mengatakan yang tidak pantas untuk dikatakan. Konseptualis pendidikan harus menghargai keberagaman. Murid kita ini beragam, beraneka ragam karakternya. Kita tidak boleh tadi kemarin kan sudah menyampaikan dalam budaya positif kita tidak boleh berkata tidak boleh. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif, menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Kita harus membuat anak itu merdeka dalam belajarnya. Kita menciptakan anak enaknya belajarnya mereka seperti apa, kita harus tahu karakter mereka masing-masing. Makanya kita menggunakan belajar diferensiasi, pembelajarannya berdiferensiasi itu. Lanjut, perubahan paradigma belajar yang dulu seseorang, bagaimana seseorang bisa berubah. Dulu kita stimulus respon kepada penelitian teori kontrol perubahan, kita stimulus respon, dan sekarang kita belajar mengenai teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita kehidupan. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pada
kurikulum merdeka ini kita diharapkan pembelajaran kita berdiferensiasi sehingga para peserta didik murid kita belajar sesuai kebutuhannya. Mungkin ada tingkatan siswa yang mungkin kurang bisa menerima, yang setengah-setengah dan yang tinggi, itu harus kita bedakan. Kakaknya itu baru dikatakan IQ. Kalau dulu kita nyetrain anak, pokoknya materi ini kamu harus menguasai, ulangan itu bisa. Nah itu yang punya satu, kalau nggak bisa juga tidak apa-apa. Tapi sekarang kita harus bisa membuat anak mampu menguasai semampunya dia. Kita tidak boleh memaksakan. Jadi peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini perbedaannya dulu dengan sekarang di kurikulum merdeka ya. Kalau dulu kita menganggap semua anak itu sama, jadi kita memberikan materi yang ya sama, kalian harus menguasai ini. Sekarang realitanya berbeda, anak itu mempunyai karakter berbeda, kemampuannya berbeda, talentanya masing-masing. Kita tidak boleh menyamakan. Semua orang melihat hal sama. Tadi ya, setiap orang memiliki, kalau dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti mungkin ini terlalu lama. Nanti saya, kalau Bapak Ibu memerlukan, bisa saya kirim ya. Dan pada akhirnya dulu model berpikirnya benar salah menang kalah. Kalau sekarang kita berpikirnya menang-menang, semua menang, semua mampu, semua bisa. Tetapi maksudnya adalah tingkatnya masing-masing. Nah, dalam siklus respon ini kita bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi dari siklus respon itu kita berusaha mengontrol orang lain, kita bisa milik bisa langsung berarti ini loh. Itu kan berarti itu di luar. Dengan paksaan kita memaksa mereka memahami semua kita. Dengan bujukan sehingga menimbulkan tenang dan karakter diri. Ada yang benar, ada yang salah. Semua dianggap sama. Berbeda dengan teori kontrol, di mana setiap manusia itu berbeda, memiliki talenta masing-masing, semua yang dilakukan memiliki tujuan masing-masing, dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa misalnya saya mau mengontrol Putri, nanti kalian Putri begini, itu tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi di kurikulum merdeka ini ya saya merasakan ini yang luar biasa. Dengan semua teman sekarang mungkin dari himbawan Pak Pri dan ajakan Pak Fadil juga bapaknya pada saat kecelakaan saya dijauhi. Tapi ternyata itu luar biasa. Ini ya, diskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi, guru dapat mengontrol murid. Itu sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian kritik itu dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu ilusi. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalkan ada anak berprestasi, kita berikan seperti dulu kita membahas apa nih Pak? Memberikan reward punishment itu ternyata ilusi. Mungkin anak hanya kalau misalkan yang ngasih Pak Karya nanti dia semangat di Pak Karya tapi tidak semangat di dunia dia dan di apa dan dia hanya semangat di Pak Karya karena memberikan hadiah. Mau belajarnya ya belajar apa saja seperti itu. Kemudian orang dewasa tidak memaksa, itu juga ilusi. Kita tidak bisa memaksa siapapun. Nah, sekarang kita mulai masuk ke nanti teori kontrol ya. Kita masuk ke materi kedua disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu disiplin. Bagaimana dengan disiplin positif juga? Ada perbedaan. Ayo, dari pengalaman kita dari kita masih merasa kita mulai merasakan diri kita ada. Mungkin orang tua kita di rumah mendisiplinkan kita. Jadi sampai sekarang pun kita sudah mengenyam ya kata disiplin, sikap disiplin itu bagaimana. Jadi menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Bagaimana? Terima kasih terkait disiplin ya Bu ya. Kalau saya dulu waktu membaca itu banyak sekali peraturan disiplin dan berbeda-beda meskipun pada akhirnya sama. Kalau saya bisa menyimpulkan menurut saya sendiri, disiplin itu adalah suatu sikap dan perasaan taat serta patuh
Ada Bapak Ibu selain Putri yang ingin menyampaikan? Bu Ibu senyum-senyum. Boleh Bu, sama sini kawan Bu bisa mengutarakan atau Bu Garo? Garo. Sebenarnya ada sama dengan Bu ini. Di sini itu merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Misalnya sisi positif, sama dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan positif dilakukan. Ya, saya kan juga sebelum belajar ini juga memiliki pendapat yang sama. Disiplin itu sebuah sikap yang kita menaati peraturan ya. Ada peraturan, kita menaati perintah itu, peraturan itu sudah berdisiplin diri. Kemudian kalau disiplin positif itu untuk kegiatan yang positif. Nah, tetapi untuk teori ini makna disiplin sama ya taat juga dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang lama tadi, yang lama disiplin, yang dia percaya, yang merupakan tanggung jawab. Tadi Putri dan Bu Garo sudah menyatakan juga taat, patuh, dan tanggung jawab. Tepuk tangan untuk Putri dan Bu Garo. Ya betul. Kemudian disiplin positif ini suatu hal yang kalau bisa jangan memaksakan. Kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Jadi merupakan tanggung jawabnya sendiri. Cara membudayakannya bagaimana? Perlu adanya kesadaran diri dalam dirinya tadi dan kita juga. Kemudian ada kontrol diri dan batasan yang tanpa adanya hukuman. Ini jadi disiplin positif tanpa adanya hukuman, tanpa adanya sanksi atau hadiah seperti yang disampaikan Pak Para dulu, hadiah kalau bisa jangan seperti itu, semuanya dapat berjalan. Nah, nilainya tadi disampaikan bahwa taat dan patuh terhadap nilai. Nilainya apa? Nilai itu merupakan nilai kebajikan secara universal yang sudah kita sepakati bersama. Contohnya kalau saat ini kan kita sedang bahas profil belajar Pancasila. Ada lagunya saya kan sempat lupa, tapi kalau ada lagu yang saya ingat, kita sudah mengetahui semuanya. Kemudian saya berikan contoh kegiatan kalau ini 9 pilar karakter ini juga merupakan nilai kebijakan Pancasila yang universal. Ada cita-cita dua dan cita-citaannya, ada kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri, dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini banyak sekali nilai kebajikan, ada peduli, terus terang, kebersihan, dan sebagainya sampai ke pengertian sikap yang baik-baik itu merupakan nilai kebajikan. Nah, sekarang untuk ini kita coba menjawab ya, contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan atau melanggar nilai kebajikan universal. Yang pertama, kalau mengembalikan barang ke tempat semula, kira-kira nilai kebajikan apa? Kita mungkin memakai barang, kemudian kita kembalikan ke tempatnya yang semula. Belum ada. Kita misalkan membahas sebuah barang, misalkan saya buku belajar saya membaca buku pelajaran, kemudian sudah selesai saya kembalikan ke tempat semula. Itu berarti iya tanggung jawab kita bertanggung jawab mengembalikan lagi. Kita meminjam, kita kembalikan lagi pada yang punya, berarti nilainya tanggung jawab. Kalau dilarang membantu orang lain, toleransi ya bisa. Toleransi ada menghargai toleransi, kita ada menghargai dan menghormati. Kemudian kalau kita hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin diri. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian sebenarnya, kemudian kalau menggunakan masker, kesehatan bisa. Kalau lepas batu kita ya etika biar tidak aman kepada orang lain. Kemudian merokok juga sama, kalau tidak ada merokok sama juga ya
ya untuk bebas bersenjata, tetapi yang merokok juga masih bersenjata. Ketika mungkin asapnya akan dibunuh oleh orang lain. Di sini menurut diajar dewasa dengan adanya perbedaan, di situ ada disiplin yang buat orang-orang yang merdeka itu adalah orang yang disiplinnya kuat. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Mempunyai sikap disiplin berarti mempunyai tanggung jawab. Yang materi ketiga sekarang, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Seperti di pertanyaan pemantik kita tadi, setiap perilaku manusia itu Bapak Ibu memiliki alasan atau motivasi. Ada 3 alasan atau 3 teori motivasi. Yang pertama, seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya saya sendiri datang lebih awal sebelum jam absen itu. Kenapa? Mungkin kalau saya terlalu banyak bersahabat, mungkin saya akan dihukum, mungkin saya akan dipanggil BKD atau dihukum kami. Saya takut, akhirnya saya berusaha biar tidak datang. Itu berarti artinya menghindari hukuman atau tidak nyamanan. Itu sifatnya eksternal. Ya, dari yang lain bukan tumbuh dari dirinya sendiri, karena kamu dihukum, kamu dipanggil. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seperti tadi misalkan di jamnya Pak Kado yang dapatannya bagus, kemudian dikasih boleh misalkan dikasih, itu sebenarnya bagus, nggak apa-apa, motivasi anak. Tetapi ternyata sifatnya eksternal atau ekstrinsik, berasal dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan bersifat internal yang diharapkan untuk berusaha merdeka ini. Yang ketiga Bapak Ibu, jadi anak kita ajak, kita lakukan untuk memunculkan sifat intrinsipnya. Mereka berdisiplin itu karena menghargai dirinya sendiri, yang itu bukan karena tekanan orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap, mereka percaya dan bersifat internal. Nah, Afikon mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengatur perilaku seseorang yang malah menghancurkan potensinya, untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi anak mau belajar itu malah penghargaan si anak terhadap dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena dituntut ibunya, bapaknya, itu bukan. Jadi penghargaannya malah kalau dia mau belajar itu sudah penghargaannya sebenarnya. Kemudian penghargaan atau hukuman dapat menghancurkan potensi pembelajaran. Tindakan belajar merupakan penghargaan yang sesungguhnya, baik untuk jangka pendek namun tidak untuk jangka panjang. Jadi mungkin penghargaan atau hukuman itu baik untuk si anak, tetapi untuk jangka pendek. Tapi nanti saat jangka panjangnya di pelajaran yang lain, kalau dia belum menjalankan, dia tidak semangat gitu. Nah sekarang untuk restitusi, tadi Pak Pak sudah menyinggung tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak boleh, oh anak itu salah, dari Sabrina salah langsung dihukum, itu tidak boleh. Jadi kita bisa menciptakan kondisi bagi murid, dia menyadari kesalahannya, dia mau memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa menjadi kelompok yang benar, kelompok yang benar dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kolaboratif di sini bisa antara guru dan murid. Kolaborasi berarti dia bisa bekerjasama dengan lingkungannya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan
membuat kami dulu juga menyampaikan pengen tahu gitu. Jadi saya pun ternyata juga demikian. Berita juga ya cocok setiap saya perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi tidak berencana, kita melihat ada kesalahan, kita langsung membuat hukuman kepada yang melakukan kesalahan tanpa ada omong-omong berdua, tanpa ada musyawarah berdua. Kalau nanti misalkan ada yang berdua salah, konsekuensinya ada konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu lebih ke satu orang atau satu guru yang langsung berikan hukuman tanpa rencana dan berbeda. Murid tidak tahu Bapak Ibu, murid tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia berbuat salah. Dan ini sifatnya satu arah saja dari guru yang diberikan hukuman, dan akibatnya hukuman tadi bisa berupa fisik, mungkin kalau lari, bisa berupa psikis tadi seperti Sabrina akhirnya malu. Iya. Kalau konsekuensi, kita sudah membiasakan ya di awal tahun pelajaran kemarin kita membuat peraturan kelas itu, membuat apa Bu ini? Tidak lagi peraturan tata tertib, kita membuat kesepakatan kelas, dan kalau melanggar ada konsekuensinya. Tetapi ternyata berbeda dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu memang ada rencana ya, kita di awal tahun belajar membuat itu sifatnya terencana, ada kesepakatan antara guru dan murid dan semua murid yang ada di situ. Kemudian murid belajar taat peraturan. Sikapnya guru itu mengontrol dan memonitor kalau ada yang salah. Kita mengingatkan kesepakatan kita apa, konsekuensinya bagaimana. Berbeda lagi dengan restitusi. Restitusi ini berencana, ini ada sama ya, ada kesepakatan bersama. Namun pada restitusi ada refleksi diri. Ya, kita mengingatkan anak, kita mancing-mancing gitu ya, kita mancing-mancing, ada refleksi diri dari murid. Kemudian ada proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Nek kamu udah salah berarti seharusnya kamu bagaimana, kayak gitu. Kita tidak boleh kamu salah, tentu nggak boleh sebetulnya. Saya juga pernah dengan satu siswa saya ini sebenarnya dari awal belajar setelah belajar sampai di hampir istilah itu bicara terus. Sudah perkataan pertama, kedua, sampai akhirnya sudah bisa dia langsung saya suruh keluar dari juga paham itu bicara terus nggak ada hentinya. Terus pas saya dari sini, aduh berarti saya salah, tidak boleh mengeluarkan siswa ini yang betul-betul. Kemudian ada kolaborasi, antara guru dan murid. Mungkin kalau kita pas di kelas kita tidak bisa langsung bicara dengan anak, kita ajak keluar dulu, kita pura-puranya di Pak Seto itu bisa. Dan apa yang itu kita berikan itu bisa. Kemudian kita keluar, kita ngobrol, kita belajar. Jadi jangan sampai kita menjadikan anak seperti tadi di depan semuanya. Nanti akibatnya psikisnya anak ya bisa dilanjutkan. Itu kita terhubungan konsekuensi dan restitusi. Jadi pada intinya yang lebih untuk masuk ke dirinya siswa yang lebih baik di antara ketiga ini mana Bapak Ibu? Restitusi. Semoga setelah kita mempelajari ini, kedepannya kita tidak lagi menghukum siswa salah satu pihak. Kita tetap di awal, dan kemarin Bunda menyampaikan nanti kita di awal tahun pembelajaran akan ada komunikasi dengan siswa. Peraturan sekolah kita itu dibuat bersama-sama dengan anak, bersama-sama guru. Mungkin yang diawali dengan anak melakukan kegiatan kelas, membuat kegiatan kelas, kemudian dibawa ke sekolah. Kita forumkan dari perwakilan kelas akan dibawa ke sekolah. Itu dibikin nanti di awal tahun belajar. Cuma masalahnya apa kita belum tahu. Itu bocoran dari guru. Nah, sekarang kalau ada yang seperti ini, ada tindakan seperti ini, menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman ataukah sanksi? Sanksi ini atau konsekuensi, jadi hanya ada dua pilihan jawaban, hukuman atau sanksi. Untuk yang pertama, kalau disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Suruh nulis 100 kali, saya pernah melakukan dulu jujur. Saya pernah melakukan, tapi mungkin tidak 100, hanya dua apa namanya?
dua sisi bolak-balik itu karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau ini keadaannya terlambat kemudian disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Tergantung bagaimana Putri. Ini nggak ada keterangan harus sepakat atau tidak ya. Kalau misalnya sebelumnya tidak ada kesepakatan, tapi tiba-tiba disuruh mencatat, berarti itu hukuman. Tapi seandainya sebelumnya ada kesepakatan, besok kalau terlambat kalian harus mencatat 100 kali dalam buku kalimat bla-bla-bla. Nah itu berarti konsekuensi. Tapi kalau nggak ada kesepakatan dulu, berarti hukuman. Sama dengan yang lari juga begitu. Kalau nggak ada kesepakatan terlebih dahulu, berarti hukuman. Tapi kalau ada kesepakatan, berarti konsekuensi. Begitu. Ya, terima kasih Budi. Ini kalau kita anggap tidak ada dulu, tidak ada kesepakatan sebelumnya, ini bukan keyakinan kelas ya, jadi tidak ada dua arah misalkan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat berarti hukuman, tapi kalau ada kesepakatan konsekuensi. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi juga, hukuman juga. Terus kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi karena membersihkan di meja, ini ada hubungannya ya. Jadi kesalahan yang orang di meja, kemudian membersihkan mejanya, berarti konsekuensi. Nah kalau saya tadi untuk ini saya merasa ini hukuman karena mungkin kalau dikembalikan pada keyakinan kelas atau sekolah mungkin bisa hukuman, bisa konsekuensi. Tapi karena ini tidak ada hubungannya, lari dengan terlambat kan tidak berhubungan, jadi saya lebih cenderungnya ke kalau saya ini. Tapi di sini kita tidak ada yang benar dan salah ya, di sini kita tidak ada yang benar dan salah, tapi kalau saya pribadi ini merupakan hubungan. Terus kemudian yang keempat, berdiri depan kelas dengan satu kaki karena tidak mengerjakan tugas. Apakah ada hubungannya berdiri dengan tidak mengerjakan tugas? Hukuman, iya itu. Terlambat tadi 15 menit pada saat pembelajaran, dan karena dia terlambat 15 menit, akhirnya oleh guru diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas, tetapi ini untuk membahas ketertinggalan pelajaran yang dia tidak dapat tadi. Nah, konsekuensi. Jadi kalau ini sering berhubungan, dia terlambat 15 menit saat pembelajaran dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah usai, ketika kelas sudah selesai, terus kemudian membahas ketertinggalan. Tapi kalau semua guru atau mungkin saya melakukan hal ini, kita nggak ada istilahnya ini. Jadi nanti di pulang sekolah nih Pak. Mungkin kan nanti kan belum mengenai hukuman. Kalau misalkan pas kondisinya dia terlambat lari tapi pas pelajaran PJOK ada hubungannya Pak. Itu berarti seperti kemarin Pak Noto, dia berusaha satu menit sebelum akhirnya ketinggalan. Ya. Harus tetap positif Bapak. Kenapa guru buka menghukum itu sebetulnya karena tekanan di sekolah, bukan karena teorinya. Kalau teorinya di konseling itu nggak ada teori menghukum itu nggak boleh. Di konseling itu menghukum anak nggak boleh. Tetapi guru BK kebanyakan menghukum dan ketok galak di sekolah itu karena tekanan dari kontrol-kontrolnya. Sebetulnya kenapa? Karena dihukumkan dari itu. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak Karyo?
beragama. Saya dulu pernah mendengar Pak Tore juga sempat bilang dia diajak komunikasi diskusi yang nah kira-kira apa Pak? Saya ada teori mengenai Ini ada teori Bapak Ibu dari Pak Mario. ini kertasnya. Biar saya taruh snack di atas. Nah, ternyata kertasnya apa? Ya, kertas ini akan saya Itu kertasnya harus di atasnya 2 ini Pak. Tapi kalau kertasnya di atasnya tidak Pak. Kalau kertasnya di sini. Oh bisa. Kertasnya dilipat, lipas, kertas, gelombang kertas. Ya, kita belajar yang baru di Pak Mario. Ternyata setelah kertasnya digelombangkan dan ada beban di atasnya tidak jatuh. Ada semakin panas ini. Nah, ini pertanyaan pemantik juga ini. Pemantik ya. Terima kasih Pak Mario, minta tolong dijelaskan. Iya. Kehidupan yang positif itu indah ya, menyenangkan, membahagiakan. Tetapi keindahan yang menyenangkan itu ternyata tidak fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu butuh tantangan, butuh hambatan, butuh ancaman, yang semua itu ternyata membentuk manusia menjadi kuat. Otot Pak Sembok yang tidak pernah mengangkat batu itu akan mendek. Iya, saya begitu Pak Sembok pulang ke Solo, ternyata dia tipis. Wah, Tuhan. Maka membentuk Pak Sembok menjadi kuat. Saya merasa bahwa pola tentang disiplin positif yang tidak diterjemahkan dengan sangat baik itu membentuk anak menjadi generasi bodoh. Iya, gampang menangis, gampang mengeluh, gampang minta diperhatikan lebih. Pak Sembok pernah curhat kepada saya. Ketika setiap hari anaknya itu berbunyi sejarah Pak Sembok, dia cerita. Karena pengen, dia harus diperhatikan itu semakin ini diperhatikan. Maka di awalnya saya katakan kalau muridnya SD hanya 5 kelas, 5 siswa dengan 1 guru yang konsisten, SOP itu sangat baik. Saya katakan dari 300. Mulai akan nanti. Betul. Makanya kembali ketika kalau saya mengatakan teori ini, saya tidak menyalahkan teori disiplin positif, tapi mari kita kores seperti yang dimau Tri, kalau bisa kita mengadakan review tentang target kita, sehingga target kita itu bijaksana menjadi ending, tidak menghukum, juga tidak membuat stres. Di dua-duanya ini artinya kita akan memberikan output pada suatu generasi yang kuat secara fisik, secara mental, yang ketika menghadapi dunia kerja itu
tidak menjadi, mohon maaf, yang dikeluhkan beberapa perusahaan yang ini betul-betul terjadi. Kriminalisasi itu cenderungnya cenderung tidak mau dengan beban yang lebih berat. Anak-anak kita itu kan udah diingatkan, ayo kita olahraga itu semangat hari, enggak fight. Maka bagaimana diskusi itu tetap memberikan tantangan, treatment, ancaman, beban, tapi tidak menjadikan mereka merasa itu sebagai ancaman, beban. Ini bisa tanyakan kepada CCTV. Mereka di sini seperti apa? Ini saya kembalikan ke kita. Pada dulu waktu mengganti istri, kalau sudah tahu tentang pelatihan juga loh. Di modul 1.2 seorang guru itu memiliki nilai dan peran. Nah, Pak Sebab tenang, dengan tidak sendiri nih. Kalau dengan merasa dengan banyaknya potongan muridnya kena hukuman. Nah, dengan tidak sendiri deh. Kita di sini ada Bapak Ibu guru yang siap kita untuk bergandengan tangan. Ya, kalau gampang kita bertatapan saja Pak. Dulu Putri pada waktu saya tidak tahu pada waktu Putri ini belajar di modul yang keberapa itu sempat mengajak saya, ayo kita bikin sebuah komunitas, nanti kita gimana Putri? Intinya untuk kita lebih fokusnya ke anak, kita mendampingi anak, kita tidak melarang anak-anak, ya kita tidak melarang anak, terus kemudian di pendidikan juga kita sebagai guru harus bagaimana dan kita menjadi perintis. Intinya itu kita menjadi perintis. Putri pernah mengajar, kemudian saya itu baik ke Putri bagus-bagus aja, terus saya dijak untuk kita berdua tok yang berjalan kita berdua tok, kita nggak bisa. Ternyata di modul 1.2 kita juga belajar mengenai peran guru. Kita tidak sendiri, kita bisa berkolaborasi. Pak Sekep pun misalkan kita bagaimana dari guru A, B, C, D, jadi tidak sendiri. Ada guru, ada Mario Kursi, Bu Wili, Bu Galuh, saya dan guru yang lainnya, Bapak Mbak T.U. Bapak Ibu juga tidak ada. Jadi, tapi kan dosennya kita juga guru. Ya, kita bisa berkolaborasi dengan Pak B. Saya masih ingat dulu saya waktu di SMP SMA saya lupa. Saya masih di SMP atau SMA dulu ada satu kelas itu 2 guru. Mungkin Bapak itu perlu betul. Belum. Dulu saya SMP atau SMA saya lupa. Itu kurikulum apa saya lupa. KPK itu apa begitu zamannya kita? Itu sebenarnya apa biasa? Satu kelas 2 guru. Biasa belum ada Bu jangan ke sekolah. Jadi waktu itu memang tapi masih 40 murid satu kelasnya itu ada 2 guru. Jadi satu kolaborasi saya pernah merasakan tapi tidak lama kemudian mungkin karena dari guru gimana saya tidak tahu kembali ke satu guru lagi. Saya pernah merasakan itu di kalau nggak SMP 1 atau SMP 2 di masa itu apa? Lagi ya kan lupa. Antara SMP itu atau SMA pokoknya sama itu. Pokoknya ya lanjut tidak berlama-lama nanti kita ada kegiatan juga. Nah ini kita akan belajar mengenai keberadaan manusia. Ini saya berkaitan ya pada modul 1.4 ini guru positif ada 7 materi yang saling berkaitan untuk menumbuh kembangkan anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah itu kebutuhan dasar? Itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Kita ataupun guru kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan itu tadi. Kalau kebutuhan itu, misalkan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan
jadi pendengar yang benar. Kita atau dari tempat aja kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberikan anak-anak kita makanan. Bagaimana anak kita? Oke, siap. Utang betul ya Pak. Tetapi pada saat kita sebut utang kan kita nggak bisa memberikan anak-anaknya. Nah, susah ya sedih. Anak kita mungkin akan seret. Aku nggak ikut uang dari ibuku, mungkin aku akan cari makanan dari orang lain. Iya betul. Ya mungkin pas sekolah kita nggak punya samu, kita bisa anak kita aja loh. Nah, misalkan dia nggak dapat samu, minta samu ke temennya, minta maaf ke temennya itu ada. Bahkan ada yang bilang sampai dimarah juga. Nah itu anak melawan pemarah itu pasti ada tujuannya juga. Mungkin dia memang nggak dapat samu, pengen jajan, tapi nggak punya samu, atau mungkin dia lapar, tapi tidak memiliki uang. Akhirnya dia harus terpaksa makanan. Itu bisa. Lanjut. Nah ini 5 kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup. Pada kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Ada sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Kenapa kok anak seringnya mencari perhatian? Itu mungkin di rumah kurang kasih sayang. Mereka melakukan yang berbeda dengan temannya, itu pasti ada sesuatu. Kita tidak boleh langsung memarahi mereka. Itu pasti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Mungkin dia kurang kasih sayang, kurang dipedulikan, dan kurang berbagi kerjasama menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga pengakuan dan penguasaan. Pengakuan itu ternyata juga kebutuhan dasar. Penguasaan itu juga kebutuhan dasar. Contohnya harga diri. Kita punya harga diri. Pengen dianggap oleh temannya, oleh orang lain. Dia pengen memiliki temannya, pengen berprestasi, pengen diakui dan benar. Ini merupakan pengakuan dan penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak yang memiliki pilihan, mereka mempunyai pilihan yang paling sering itu tentang baju. Jadi kita memahami anak kita yang baju dikeluarkan, mereka ingin bebas, mereka nggak ingin mematuhi peraturan, mereka ingin mempunyai actionnya sendiri, penampilannya sendiri. Mereka ingin mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri mereka sendiri. Kemudian terakhir kesenangan. Kesenangan juga kebutuhan dasar dari setiap manusia. Bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tertawa itu juga kebutuhan kita lagi. Dulu Bu Tri menyampaikan, nek nang omah kalau sekolah ini betul. Nah, ternyata juga kebutuhan kita. Kita bisa tertawa lepas dengan teman-teman, tapi di rumah mungkin tertawa kita juga ya tetap tertawa, tapi berbeda lagi konteksnya. Itu kebutuhan dasar kita. Nah ini ada contoh perilaku anak. Bimo, anak TK, selalu berlari keluar kelas seperti siapa Bapak Ibu? Ajak Bu, selalu berlari keluar kelas pada sudah masuk di kelas. Kemudian tapi di sini dia menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Langsung Ibu ya, tapi saya menyebutnya Bimo. Nah, oke, berdasarkan ceritanya beda. Mari saya identifikasi. Berarti kan Bimo suka bermain kejar-kejaran, suka lari dengan itu lagi. Nah, berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bimo belum dapatkan? Apakah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Ya Putri, tadi apa? Menjawab apa tadi? Oh belum. Dia kebebasan. Dia ingin bebas dan tidak ingin dikenal dalam aku. Ya, ternyata itu. Tetapi di sini ada ini, aku senang main kejar-kejaran. Berarti kebutuhannya kesenangan. Iya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Dia senang kalau, tapi bisa juga sebenarnya aku senang dikejar ibu guru. Berarti dia juga membutuhkan kasih sayang.
kesenangan bisa, kebetulan bisa. Kemudian ini yang paling berarti laki-laki ini nggak bisa, ini video sebenarnya. Senang terima klien. Kemudian yang paling belakang yang seolah mau lari itu berbeda dengan teman-temannya, gerakannya berbeda. Kira-kira kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Kesenangan juga, kebebasan juga. Nah ini juga senangnya bagaimana juga senangnya ada sendiri. Itu juga kebebasan. Ya dia mau bergerak semaunya sendiri, tetapi tetap ada irama, sesuai irama. Nah sekarang yang keenam kita belajar mengenai posisi kontrol seorang guru. Di sini ada posisi sebagai penghukum, ada sebagai pembuat pasal bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kalau kita kembali, lima tadi di awal, dia kan melihat Sabrina menggunakan sepatu yang berbeda. Kira-kira posisinya apa nih? Melihat dulu dia, baru melihat kok dia berbeda. Berarti pemantau dia melihat pemantau. Kemudian saat lepas sepatumu, kalau nggak bisa diganti dengan yang hitam, seharian kamu harus lepas sepatu, berarti sebagai penghukum. Nah contohnya ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari kita menyampaikan kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa, berarti kan ada guru kita kok gak dengan kita ya. Kita berarti membuat beliau kecewa, berarti kita berbuat salah. Nah sekarang ini ada kasus, ada murid yang tidak beratribut lengkap seperti tadi saat berbeda. Kemudian ada yang meminta dengan bendera selama 1 jam, berarti posisinya kira-kira apa nih? Penghukum. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, kira-kira posisinya? Seperti itu. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan, selalu mengecewakan Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Bisa seperti ayolah kan dengan bahasa Bapak Ibu lihat kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara bendera, beri atribut ya, operasi dan jangan diulang lagi. Bapak Ibu lihat kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ada kalimat atau ada kata lihat kamu sudah melanggar. Berarti kan ini posisi pemantau dulu. Kemudian penyelesaiannya disuruh membeli atribut. Kemudian jadi tahu kenapa ibu atau bapak memanggil Dedi? Bagaimana menurut Dedi dengan Dedi hari ini? Bagaimana Dedi memperbaiki kesalahan? Bagaimana Dedi memperbaiki kesalahan Dedi? Kira-kira? Tahu Bapak Ibu? Oke, sampai-sampai ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri, tetapi kalau kita belajar dari kata-kata ini tadi, kita dan diri kita nyamannya mendengar kalimat yang mana itu. Kalau nyamannya mungkin seperti berteman, tetapi untuk kebaikannya si murid, ya manajer kemampuan untuk memposisikan diri, guru berusaha untuk mengajak anak merefleksikan diri. Kira-kira apa yang sudah dia lakukan, kemudian bagaimana kita
pertama si pembuat kesalahan bagaimana dia memperbaiki kesalahan tadi, kemudian meyakini apakah ada kesalahan yang melanggar keyakinan bisa kelas, bisa sekolah, bisa nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian bagaimana memperbaiki ke depannya. Itu manajer. Diharapkan di kurikulum Merdeka ini kita tidak lagi sebagai posisi penghukum. Putri menghendaki ketemu sebetulnya menjadi kemudian sebenarnya kita juga boleh sebagai teman, sebagai pemantau boleh, tapi lebih baiknya kita sebagai manajer. Semoga kita setelah destinasi ini bisa memposisikan sebagai manajer. Dan keenam, hampir selesai Bapak Ibu. Yang 16 ya, kita nanti di awal tahun pelajaran diharapkan setiap kelas membuat keyakinan kelas, dan kalau bisa untuk CDP mungkin kalau Pak Pedut sudah mau hari ini nanti sudah pembukaan di awal tahun pelajaran membuat ini Pak, karena nanti dipakai Pak keyakinan kelas dengan anak-anak. Keyakinan ini ya, nilai-nilai kebajikan universal menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah, atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Biasanya nanti kalau kita ada peraturan, kita berusaha disiplin dengan peraturan itu, tidak melanggar karena kita takut untuk dihukum, kita takut akan dihukum. Jadi anak akan lebih bergerak, diusahakan tidak berhenti dan memakai bahasa negatif kalau dia membahas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama dengan teman sekelasnya, dengan Bapak Ibu guru, ada keyakinan kelas bersama, diharapkan mereka akan lebih bergerak dan semangat untuk mematuhi keyakinan itu, melaksanakan keyakinan itu. Kemudian semua warga kelas berkontribusi, jadi tidak hanya seperti kan kita dari dulu sampai sekarang ya, sampai enggak dari sekarang ya. Dari dulu saya lihat saya masuk ke sekolah itu sudah ada peraturan tertulis. Itu kan satu pihak dari sekolah saja dan kita harus mematuhi itu. Tetapi sekarang diharapkan semua warga kelas berkontribusi meninjau dari waktu ke waktu, disepakati bersama, dibuat bersama, dibicarakan bersama, dan ada konsekuensinya apabila muncul sebuah pelanggaran dari keyakinan itu. Jadi bahasanya kalau saya melihat lebih harus kita mengajarkan berjalan lebih harus lagi. Mungkin saat ini tadi kan belum sampaikan kalau kita diusahakan positif, kita tidak hanya memakai kata dilarang jangan, itu kedepannya nanti hidupnya pun juga akan mengeluarkan kata-kata yang positif. Pembentukan keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang disepakati bersama. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dilarang membuang sampah pada di tempat yang sembarangan, misalkan. Dan kata dilarang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah itu sudah kata negatif. Tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Ada kata tidak boleh itu diusahakan jangan sampai kita pakai. Kemudian keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat siswa dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya
bahwa kebersihan itu penting untuk kesehatan. Maaf, Mister. Ini untuk siswa SD, berbeda lagi. Yang SD selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, menghormati barang milik orang lain. Seperti itu ya. Kemudian, nah yang terakhir sudah pada akhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi, di sini ada 3 tahapan. Tapi sebelumnya apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog yang dijalankan oleh guru. Kemudian kalau di sekolah, kalau di rumah, di rumah juga kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa menstabilkan identitas itu membuat kesalahan merupakan bagian dari proses, bukan kesalahan karena salah di buku ini, bukan, tetapi itu proses dari pembelajaran kita. Dulu ada kalimat kita tidak akan tahu benar kalau tidak ada salah, seperti itu ya. Kemudian menggeser identitas sendiri dari yang gagal menjadi sukses dengan dia menyadari, oh ternyata saya salah, saya melakukan pelanggaran terhadap keyakinan. Dia menyadari sendiri, dia dari intrinsiknya dia sendiri, bukan dari orang lain. Kita hanya mancing-mancing saja agar dia sadar. Kemudian contoh kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu sudah pernah melakukan kesalahan. Kita juga jadi tidak langsung menjadi anak langsung menyatakan dia salah. Itu juga kita lebih harus lagi. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah dan benar misalkan, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian atau kamu. Jika Bapak Ibu berada di posisi kamu, mungkin Bapak Ibu juga akan merasakan demikian. Karena tadi seseorang melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum bisa dia penuhi. Itu yang kita cari dulu. Jadi anak melakukan seperti itu, kebutuhan apa yang dia inginkan, dia butuhi, dia ingin untuk memenuhi yang dia belum dapatkan sebelumnya. Kemudian langkah keduanya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tadi, bukan besar lagi. Contoh kalimatnya kalau kita saat berbicara dengan anak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk atau lebih baik misalkan dari yang ini. Tetapi kenapa kamu punya seperti ini? Itu kan kita menanyakan alasan ya. Terus kemudian kamu patut bangga karena telah memberi sesuatu yang penting buat kamu. Tergantung konteks masalahnya bagaimana kita Bapak Ibu guru bisa memvalidasi tindakan yang salah dari anak, tetapi tidak boleh tadi langsung kita menghukum, memarahi, tidak boleh. Berat nih Bapak Ibu. Oh tidak akan berat, kita tidak boleh menjadikan ini sebuah beban bagi kita bisa bergandingan tangan lagi, berkolaborasi dengan teman-teman kita. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat di awal tahun pembelajaran baik kelas maupun sekolah, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita kembali menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang akan ditanyakan yang telah mereka salahi, yang telah mereka langgar. Berdasarkan prinsip-prinsip kontrol ini bahwa pada dasarnya kita masuk secara prinsip. Apa keyakinan kita tanyakan? Nilai apa yang telah disepakati bersama kemarin? Seperti apa gambaran sebuah kesenangan? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kita kemudian pada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi sudah saya kasih di sebenarnya pertanyaan pemantik yang pertama tadi saya boleh dari Pak Alma. Posisi, kembali saya ingatkan, tadi sudah kita jawab sebenarnya. Posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman pada kasusnya Sabrina? Pemantau, ya betul. Kemudian pendukung, ya betul. Tapi seharusnya bisa menjadi yang lebih baik posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Jadi sebagai posisi kontrol pendukung dan rasa bersalah juga iya. Kemudian kurang satu tadi pemantau karena dia melihat
sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri kita sendiri sebelum kita dengan berbicara, kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri dalam proses kontrol, diusahakan yang manajer. Bagaimana guru menjadi among manajer, jadi among manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah standar nasional pendidikan kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah satu jam lebih deh, anggarannya sudah waktunya. Dan apabila mungkin pada saat diseminasi ini ada kesalahan tutur kata saya yang mungkin tadi saat dengan Pak Sentor tapi begini Pak Sentor ya, nggak apa-apa. Pokoknya lagi dan itu kita dengan guru anak itu pokoknya kita guru saya guru. Jadi intinya gini, kita mempunyai nilai, seorang guru mempunyai 5 nilai kalau nggak salah di buku ini. Saya lupa pasal itu, tapi peran kita itu sangat mulia sebenarnya. Tetapi kalau dalam berjuang berat dikatakan tidak juga tidak, karena kita di sini tidak sendiri, kita memiliki teman-teman yang siap berbagi. Itu dari saya, dan sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan selamat siang. Pentingnya berjalan bersama dan berkolaborasi bersama dari semua kalangan, baik warga sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk membentuk karakter positif murid yang berkarakter Pancasila dalam mewujudkan visi sekolah kita. Demikian diseminasi konsep budaya positif di sekolah kami. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Salam semangat, salam bahagia, salam guru penggerak.